Selama beberapa hari, penghuni lantai 8 sebuah bangunan apartemen tempat tinggal di Guangdong, kota Zhongshan, mengeluh tentang bau busuk yang menyebar di koridor lantai itu. Karena tidak tahan, pada tanggal 15 September 2009, para penghuni di lantai 8 itu menghubungi manajer gedung, Tuan Chuang, dan memintanya untuk menyelidiki bau busuk yang dapat tercium hingga ke dalam apartemen mereka. Para penghuni juga mengeluh bahwa bau itu semakin menyengat selama 3 hari terakhir. Saat naik ke lantai 8, hal ini langsung dirasakan oleh Tuan Chuang. Bau mengerikan itu sangat menyengat dan sepertinya menutupi setiap inci lorong lantai itu. Saat memeriksa, Tuan Chuang menemukan bahwa sepertinya bau yang paling kuat adalah di dekat kamar 803 yang disewa oleh pasangan suami istri dan putri remaja mereka. Tuan Chuang mengetuk pintu apartemen itu beberapa kali, tetapi tidak mendapat jawaban apapun. Dan semakin lama dia berdiri di luar, semakin buruk bau yang ia rasakan. Sehingga kemudian dia mengambil bangku dan naik ke atasnya untuk mengintip ke dalam jendela kamar mandi. Bau apartemen itu sudah membuatnya khawatir ada sesuatu yang terjadi pada penghuninya, dan apa yang dia lihat melalui jendela semakin membuatnya khawatir. Ada noda di lantai kamar mandi yang terlihat seperti darah. Tuan Chuang lalu mencoba mengetuk pintu lagi, tetapi tetap tidak mendapat jawaban. Kemudian Tuan Chuang mendobrak pintu apartemen itu dan masuk ke dalam. Ia segera mulai mencari penyewa apartemen itu. Saat memasuki ruangan, dia harus menahan keinginannya untuk muntah karena menghirup bau busuk yang lebih menyengat lagi. Di dalam apartemen itu, dia segera menemukan putri remaja dari pasangan yang menyewa apartemen itu. Remaja itu sedang duduk di tempat tidurnya, setengah telanjang dari pinggang ke atas dan menatap kosong ke komputernya. Sepertinya dia tidak sadar bahwa Tuan Chuang ada di dalam kamar itu. Dengan mengesampingkan keterkejutannya melihat penampilan gadis muda itu, Tuan Chuang bertanya, "Mengapa kamu tidak membukakan pintu? Apa kamu mendengar saya mengetuk pintumu tadi?" Gadis itu tidak menanggapi atau mengakui apapun. Saat itulah Tuan Chuang melihat ada noda darah di selimut di tempat tidur. Dia berbalik meninggalkan gadis itu untuk mencari kedua orang tuanya. Tetapi malah dia menemukan puluhan kantong plastik dan terdapat genangan cairan pekat di sekitarnya yang sangat berbau. Kemudian Tuan Chuang segera menelepon polisi. Saat polisi memasuki ruangan, bau yang sangat busuk itu memberitahu mereka bahwa mereka telah memasuki TKP yang mengerikan. Sementara itu, gadis muda itu tetap tidak terpengaruh oleh kedatangan para polisi itu. Dia tidak menunjukkan emosi apapun, seperti sedang tenggelam dalam dunianya sendiri. Penyelidik memeriksa ada 42 kantong plastik yang tersebar di dalam apartemen, masing-masing berisi sejenis daging yang asal-usulnya belum diketahui. Saat petugas sedang memeriksa kantong-kantong plastik tersebut, gadis muda itu malah tertidur. Polisi kemudian membangunkannya dan bertanya kepadanya, di mana orang tuanya berada. Gadis itu akhirnya membuka mulutnya dan dengan santai mengatakan kepada polisi bahwa dia telah mengakhiri hidup orang tuanya dan memutilasi tubuh mereka. Gadis itu lalu ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, sementara polisi menyisir TKP untuk mengumpulkan bukti-bukti. Gadis muda itu bernama Ji Pingping. Ia berusia 18 tahun dan tetap bersikap acuh tak acuh saat ia memberikan pengakuannya. Dia mengatakan kepada petugas yang mewawancarainya bahwa 4 hari sebelumnya dia berada di rumah bersama ayahnya yang menderita sejumlah masalah kesehatan serius. Ibunya pulang larut malam setelah pergi berdansa dengan teman-temannya. Ibu dan ayahnya kemudian terlibat dalam sebuah argumen. Saat Ji Pingping berusaha menghentikan pertengkaran mereka, ibunya berbalik memarahinya karena hanya tinggal di rumah dan bermain game online, alih-alih pergi bekerja dan mencari uang untuk keluarga. Ibunya kemudian mulai berkata-kata tentang bagaimana keadaan akan lebih baik jika mereka semua mati.
kata-kata yang biasa didengar Ji Pingping dari mulut ibunya ketika dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Namun kali ini mendengar kata-kata itu menyebabkan Ji Pingping tersentak dan dia menyerang ibunya. Dia berhasil memasang plastik di atas kepala ibunya dan perlahan-lahan mencekiknya. Sedangkan ayah Ji Pingping terbaring di tempat tidur karena masalah kesehatannya dan tidak dapat turun dari tempat tidur untuk membantu istrinya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika putrinya mengambil nyawa istrinya. Setelah ibunya tidak bernafas lagi, Ji Pingping menoleh ke arah ayahnya. Dia mendatanginya dan memasang kantong plastik yang sama di atas kepala ayahnya, menarik pegangannya erat-erat di lehernya. Ayahnya yang dalam kondisi lemah karena sakit tidak dapat melawannya, dan hidupnya perlahan-lahan berakhir. Dengan kedua orang tuanya terbaring tak bernyawa, Ji Pingping pergi ke komputernya dan mulai mencari metode pembuangan tubuh. Dia memutuskan cara yang paling efektif adalah dengan pemotongan. Kemudian, Ji Pingping membawa jenazah ibu dan ayahnya ke kamar mandi dan memulai memotong-motongnya. Namun, pisau yang ia gunakan agak tumpul, sehingga prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Pada bulan September, di Guangdong yang panas dan lembab, bagian-bagian tubuh itu dengan cepat mulai berbau. Untuk mengatasi hal ini, Ji Pingping membuat keputusan untuk merebus daging kedua orang tuanya sebanyak yang ia bisa. Dia kemudian memasukkan sisa-sisa daging yang membusuk ke dalam 42 kantong plastik sampai Tuan Chuang masuk ke dalam apartemen itu beberapa hari kemudian. Apa yang ditemukan penyelidik di dalam apartemen itu tampaknya mendukung pengakuannya. Mereka menemukan beberapa pisau tertinggal di wastafel dapur dengan darah dan jaringan manusia masih menempel di bilahnya karena Ji Pingping tidak berusaha membersihkannya. Ada juga bukti bahwa dia memang telah merebus beberapa potongan daging orang tuanya karena terdapat sisa daging di dalam panci di atas kompor. Yang lagi-lagi, ia tidak berusaha untuk menyembunyikannya. Ketika polisi mendesaknya untuk mengetahui motif mengapa dia melakukan hal yang mengerikan itu kepada kedua orang tuanya, Ji Pingping menjawab bahwa selama bertahun-tahun, baik ibu maupun ayahnya telah berbicara tentang ingin mengakhiri kesengsaraan hidup mereka. Dan dia merasa melakukan hal itu untuk mereka adalah tindakan kebaikan. Dengan bukti yang dikumpulkan dari tempat kejadian dan pengakuan penuh oleh Ji Pingping yang berusia 18 tahun itu, ia didakwa dengan pembunuhan yang disengaja terhadap orang tuanya. Pada tanggal 31 Mei 2010, Ji Pingping diadili. Lebih dari 100 siswa dari sekolahnya datang ke pengadilan untuk menyaksikan. Namun setelah pengadilan selesai membacakan dakwaan, Ji Pingping memberitahu mereka bahwa dia ingin membuat pernyataan dan mencabut pengakuannya. Persidangan kemudian ditunda untuk memungkinkan penyelidikan baru, dan Ji Pingping menceritakan kisah untuk menjelaskan tindakannya. Lahir pada tanggal 15 Februari 1991, Ji Pingping dibesarkan di Lulou, sebuah desa di pinggiran kota Hebei. Hingga usia 6 tahun, Ji Pingping ditinggalkan orang tuanya untuk diasuh dan dibesarkan oleh kakak neneknya. Seperti banyak anak-anak lain di negara itu, mereka memang dititipkan pada kakek nenek atau kerabat lainnya di kampung halaman mereka. Sementara orang tuanya pergi bekerja di kota atau provinsi lain. Hanya sedikit keluarga yang mampu bertahan hidup dengan hanya satu penghasilan, sehingga kedua orang tuanya harus bekerja untuk mencari nafkah. Tak jarang mereka harus bekerja terpisah dengan pendapatan rendah dan tinggal di asrama masing-masing yang disediakan oleh perusahaan untuk menghemat uang. Sedangkan anak-anak akan tinggal di desa dan mungkin hanya bertemu orang tua mereka setahun sekali ketika mereka pulang ke rumah untuk festival musim semi. Ayah Ji Pingping bekerja sebagai sopir truk jarak jauh, dan ibunya bekerja sebagai penjual asuransi di provinsi lain. Sehingga Ji Pingping harus dibesarkan oleh kakek neneknya sampai usia 6 tahun. Pada usia inilah
ayahnya mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak di kota Chongsan, yang memungkinkan ibunya untuk tinggal di rumah sehingga dia bisa menjaga Ji Pingping. Namun pada tahun 2007, ayahnya mengalami kecelakaan saat bekerja. Tapi meskipun beruntung dapat menghindari kematian, ia ditemukan menderita trombosis serebral atau pembekuan darah di otak. Hal ini menghalanginya untuk mengemudi saat menerima perawatan. Keluarga itu kehilangan sumber pendapatan utama, ditambah sekarang harus membayar tagihan medis yang mahal. Selain itu, juga ada biaya sekolah perguruan tinggi Ji Pingping yang adalah seorang mahasiswi baru di Chongsan College jurusan Politeknik di Guangdong. Ibu Ji Pingping membuka toko online serta menjual asuransi paruh waktu untuk memperoleh uang. Sedangkan ayahnya merasa bersalah atas masalah keuangan keluarga dan kemudian beralih ke alkohol. Dia mulai banyak minum alkohol meskipun kondisi kesehatannya buruk. Dengan tingkat stres yang meningkat, orang tua Ji Pingping mulai lebih sering bertengkar selama masa-masa tersebut. Pertengkaran sengit mereka berisi tentang perceraian, bahkan hal-hal mengenai mengakhiri hidup mereka sendiri. Ibunya mulai menderita insomnia dan mulai mengkonsumsi obat tidur secara teratur. Ketika mencoba bertindak sebagai pembawa perdamaian di antara orang tuanya, Ji Pingping malah terjebak dan seringkali menjadi target kemarahan mereka. Pada tahun 2008, kondisi ayahnya memburuk, dan dalam upaya untuk pulih, dia pergi menemui dokter di Beijing yang menghabiskan tabungan hidup keluarganya dalam prosesnya. Namun, upaya dan pengeluaran itu sia-sia. Kondisinya terus memburuk, dan pada tahun 2009, ayahnya hanya bisa terbaring di tempat tidur. Dengan semakin berlalunya waktu, orang tua Ji Pingping juga semakin sering bertengkar. Ji Pingping berjuang untuk mengatasi tekanan yang diberikan padanya untuk menjadi pencari nafkah. Sedangkan orang tuanya terus-menerus melontarkan pernyataan tentang keinginan untuk mengakhiri penderitaan dan kehidupan mereka sendiri. Pertengkaran di antara mereka bisa bertahan selama berhari-hari. Mereka meratapi penderitaan yang mereka rasakan dan hanya ingin mengakhiri semuanya. Hal ini memberikan tekanan mental yang sangat besar pada Ji Pingping, dan dia mulai melukai dirinya sendiri. Di pengakuan awalnya, Ji Pingping mengaku menyerang ibunya setelah terlalu banyak bertengkar. Tapi sekarang, dia mengaku bahwa orang tuanya memutuskan untuk mengkonsumsi obat tidur hingga overdosis. Dia mengaku pada hari-hari sebelumnya bahwa ibunya memintanya untuk pergi ke berbagai pusat kesehatan di sekitar kota dan memberitahu dokter bahwa dia mengalami kesulitan tidur. Jadi, dia akan diberi resep obat. Pada malam itu, kedua orang tuanya mengalami overdosis dalam upaya untuk mengakhiri penderitaan mereka. Namun, ibunya mulai merasakan kram perut yang parah dan muntah-muntah hebat. Karena tidak tahan melihat suara kesakitan ibunya, Ji Pingping meletakkan kantong plastik di atas kepala ibunya untuk mengakhirinya. Dia kemudian melakukan hal yang sama kepada ayahnya setelah dia juga mulai bereaksi buruk terhadap obat tidur itu. Dengan kedua orang tuanya yang sudah meninggal, Ji Pingping mengklaim dalam pengakuan barunya bahwa dia juga berusaha untuk mengakhiri hidupnya sendiri, tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Dia selanjutnya menyalakan komputernya dan online. Ji Pingping memberitahu salah satu temannya bahwa dia baru saja mengakhiri hidup seseorang, tetapi temannya mengira itu pasti lelucon dan tidak menganggapnya serius. Setelah menghabiskan waktu berselancar di internet untuk mencari metode pembuangan tubuh, Ji Pingping mulai melakukannya. Namun ternyata jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Sisa dari pengakuan barunya tidak berbeda dari yang pertama. Namun karena sekarang dia mengubah ceritanya tentang orang tuanya yang memang mencoba untuk bunuh diri, tuduhan pembunuhan yang disengaja terhadapnya menjadi dipertanyakan. Segera setelah penangkapannya, Ji Pingping menjalani evaluasi psikologis, tetapi tidak ada masalah yang ditemukan dengannya pada saat itu,
dan bahwa dia sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengendalikan tindakannya sendiri. Namun ketika memeriksa ponsel gadis itu, polisi menemukan foto-foto luka yang dialami Ji Pingping pada dirinya sendiri sebelum kematian orang tuanya. Hal ini tidak sesuai dengan hasil evaluasi psikologis yang telah dia jalani sebelumnya. Ji Pingping kemudian mengubah ceritanya lagi dengan memberitahu jaksa bahwa dia sebenarnya belum berusia 18 tahun. Dia mengatakan bahwa ibunya telah mendaftarkan dia 1 tahun lebih tua, supaya dia bisa memulai pendidikannya lebih awal. Dia sebenarnya berusia 17 tahun, yang akan membuatnya menjadi anak di bawah umur. Jika hal ini ternyata benar, berarti pengadilan tidak bisa menghukumnya dengan berat, sehingga dia bisa lolos dari hukuman mati. Polisi harus menemui keluarga besarnya untuk mencari tahu kebenarannya. Disinilah kasus ini malah mengungkapkan hal yang mengejutkan. Ketika polisi mencoba mengklarifikasi usia Ji Pingping, bibinya memastikan bahwa dia berusia 18 tahun. Tetapi ibu dan ayahnya itu sebenarnya bukanlah orang tua kandungnya. Pasangan tersebut telah mengadopsi Ji Pingping ketika dia masih bayi. Saat polisi memberitahu Ji Pingping tentang kebenaran ini, dia terkejut. Dia tidak pernah curiga bahwa mereka bukanlah orang tua kandungnya dan mengatakan kepada polisi bahwa mereka selalu memperlakukannya dengan baik, seolah-olah dia adalah darah daging mereka sendiri. Orang tua kandung Ji Pingping tidak pernah diungkap secara publik. Paman dan bibi Ji Pingping mendukungnya selama jalannya persidangan, bahkan sampai menulis sejumlah surat ke pengadilan memohon agar mereka menunjukkan pengertian dan keringanan hukuman terhadapnya. Tidak diragukan lagi dia mengakhiri hidup kedua orang tuanya, tetapi beratnya hukumannya akan tergantung pada cerita yang diyakini pengadilan. Setelah pengakuannya yang kedua, sisa-sisa korban sekali lagi diperiksa oleh ahli forensik. Residu obat tidur ditemukan di perut dan kandung kemih salah satu korban, tetapi tidak di korban lainnya. Terlebih lagi, jumlah yang ditemukan tidak signifikan dan tidak cukup untuk mendukung klaim Ji Pingping bahwa orang tuanya sengaja meminum obat tidur hingga overdosis. Tentu saja hal ini menimbulkan banyak skeptisisme atas pengakuan keduanya tersebut. Namun yang masih menjadi pertanyaan adalah bagaimana Ji Pingping berhasil menaklukkan ibunya dan mengapa ayahnya tidak berteriak minta tolong saat penyerangan berlangsung. Kemungkinan besar keduanya tidak sadarkan diri karena menelan obat tidur. Pada tanggal 27 Desember 2010, Ji Pingping menghadapi persidangan kedua. Pengadilan akan memutuskan apakah dia bersalah atas pembunuhan yang disengaja atau kecuali ada keadaan yang meringankan dari pengakuannya yang kedua. Ada beberapa poin yang menjadi highlight di pengadilan. Pertama, mempertimbangkan klaim Ji Pingping bahwa orang tuanya berusaha mengakhiri hidup mereka sendiri, sementara bukti forensik mempertanyakan pengakuan itu. Fakta bahwa Ji Pingping telah diminta oleh ibunya untuk pergi ke 3 rumah sakit berbeda untuk mendapatkan resep obat tidur menyiratkan adanya kebenaran dalam ceritanya. Kedua, pertanyaan tentang bagaimana dia bisa mengalahkan ibunya dengan begitu mudah dan mengapa ayahnya tidak berteriak meminta bantuan saat dia menyaksikan penyerangan itu. Pengadilan juga mempertimbangkan usia Ji Pingping dan fakta bahwa dia tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Selain itu, para saksi menggambarkan ia sebagai seorang gadis yang ramah dan baik hati, yang tidak pernah terpikir akan mampu melakukan hal seperti itu. Poin terakhir, pengadilan mempertimbangkan dukungan yang dia terima dari paman dan bibinya untuk memaafkannya dan mengajukan permohonan agar pengadilan menunjukkan belas kasihannya. Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, pengadilan memutuskan bahwa Ji Pingping masih bersalah atas pembunuhan yang disengaja dan dijatuhi hukuman mati. Namun, karena ketidakpastian mengenai keadaan sebenarnya, usia Ji Pingping dan pengampunan dari keluarga, hukuman matinya ditangguhkan selama 2 tahun setelah dijatuhkan. Setelah pembacaan hukumannya,
Ji Pingping bertanya apakah dia dapat meminjam pena dan selembar kertas. Lalu, dia menulis surat ucapan terima kasih kepada pengadilan atas pengertiannya dan memberinya kesempatan untuk menjadi orang yang baru. Penangguhan hukuman mati berarti jika Ji Pingping tidak menimbulkan masalah apapun di penjara dan jika sikapnya baik terhadap rehabilitasi, maka hukumannya akan diringankan. Setelah penangguhan 2 tahun, hukuman matinya diturunkan menjadi penjara seumur hidup. Hal ini disebabkan oleh sikap dan perilakunya selama di penjara. Ini berarti setiap 10 tahun hukumannya akan ditinjau ulang, dan selama tidak ada bukti baru yang ditemukan dalam kasusnya dan dia tidak melanggar hukum di penjara, maka hukumannya kemungkinan besar akan dikurangi. Sangat mungkin bahwa 14 tahun setelah mengakhiri hidup orang tuanya, Ji Pingping mungkin akan dibebaskan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.